Renungan harian hari ini kita akan melihat ada dua peristiwa yang menjadi tanda saat mengundang Yesus. Yang pertama, peristiwa yang terjadi di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perkawinan di Kana. Puji Tuhan, dalam pesta perkawinan di Kana, di mana saat pesta sedang berlangsung, ternyata tuan pesta perkawinan tersebut alami kekurangan anggur. Dan perlu kita ketahui bahwa pada zaman itu jika pesta sedang berlangsung dan pesta tersebut alami kekurangan dalam penyajian untuk tamu para undangan yang sedang datang, maka pesta tersebut terancam dengan pesta perkawinan aib atau pesta perkawinan yang tercelah, pesta perkawinan yang bermasalah. Tapi puji Tuhan, saat pesta tersebut terancam dengan pesta perkawinan aib, ternyata Yesus diundang pada pesta tersebut. Dan Ibu Yesus yang tahu persis siapa Yesus itu, Ibu Yesus pun langsung sampaikan masalah tersebut kepada Yesus. Dan ada pesan kepada pelayan-pelayan bahwa apa yang dikatakan Yesus kepadamu, buatlah itu. Puji Tuhan, maka terjadilah keajaiban, air menjadi anggur. Dan pesta perkawinan tersebut pun selamat dari pesta perkawinan aib, pesta perkawinan tercelah, atau pesta perkawinan yang bermasalah. Dan ayatnya yang ke-11 berkata, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Puji Tuhan. Ayat ini menyatakan bahwa peristiwa air jadi anggur adalah sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Penulis kitab Yohanes ini tidak menulis dengan sebagai mukjizat yang pertama. Dan itu ada pengertian yang tersendiri. Dan peristiwa tersebut, mari kita akan ambil sebagai pesan-pesan rohani. Yang pertama, untuk lihat keajaiban-keajaiban dari Tuhan, mari kita mengawali rumah tangga yang baru, rumah tangga yang diberkati Tuhan, rumah tangga yang akan melihat keajaiban-keajaiban dari Tuhan, yaitu dengan mengundang Yesus. Yang kedua, untuk diberkati dan melihat tanda-tandanya, maka apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Artinya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, buatlah itu. Yang ketiga, Tuhan berkati kita bukan cuma di awal-awal saja, tetapi sampai akhir, kata firman Tuhan. Ayatnya yang ke-9, firman Tuhan berkata, setelah pemimpin pesta mengecap air yang telah menjadi anggur, anggur tersebut pun adalah anggur yang baik. Jadi bersama Yesus pasti selalu menghasilkan yang baik, bahkan yang terbaik. Yang kedua, peristiwa satu orang yang terkenal sebagai seorang berdosa terima selamat atau diselamatkan oleh Yesus. Cerita firman Tuhan ini berkata sebagai berikut. Di dalam Injil Lukas pasal 7 mulai ayatnya yang ke-36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Dan saat
Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Dan perempuan ini yang datang sambil menangis. Ia pun membasahi kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Dan apa yang dibuat perempuan berdosa ini, Yesus pun berkata, dosamu telah diampuni. Dan ayatnya yang ke-50, firman Tuhan berkata, tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Dan dengan mengundang Yesus, yakinlah bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dan kalau Yesus ada di pihak kita, Ia selalu memberi yang terbaik bagi kita, bagi orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan kami, kepala gereja kami. Saat kami telah mendengarkan renungan harian, mengingatkan kepada kami bahwa untuk mengawali segala sesuatu yang baru, untuk mengawali dalam setiap perjalanan hidup kami, biarlah kami belajar mengundang Yesus. Sebab jika Yesus bersama-sama dengan kami, maka kami akan melihat hal-hal yang indah, hal-hal yang luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan, dan itu mendatangkan kebaikan bagi kami, mendatangkan kesaksian bagi kami. Dan Tuhan tidak pernah kecewakan bagi kami yang selalu berharap sungguh kepada Tuhan. Dan saat kami mengundang Engkau Yesus, bukannya tidak ada masalah, tantangan, ujian, persoalan, tetapi kami terlalu yakin dan percaya ada tantangan, ada ujian, ada persoalan, ada sakit penyakit, ada kelemahan tubuh, tapi Tuhan berkarya, bekerja lewat semuanya itu untuk mendatangkan kesaksian bagi kami, untuk membawa kami lebih dekat lagi dengan Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan. Terpujilah namamu, Engkau baik, sangat baik dalam hidup kami. Dan inilah doa kami, permohonan kami atas firman Allah yang telah kami dengar bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.